Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng dan narasumber saya hari ini Oma Emi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 24 September 2022. Selamat pagi Oma Emi, apa kabarnya hari ini? Sangat baik. Sehat ya, penuh sukacita, gembira. Amin. Senang nggak hari ini? Wah, luar biasa ya. Hari ini adalah perjumpaan pertama kita ya Oma ya. Iya. Sebelumnya kan masih ke jauh-jauhan. Nah, sekarang dekat-dekatan. Tatap muka ya Oma ya. Nah, Okay. sekarang kita hari ini nih sebagai orang Katolik memperingati salah satu orang kudus nih Oma. Nah, kita akan berbincang tentang Santo Gerardus ya Oma ya, dari Hungaria. Beliau dikenal sebagai seorang uskup dan martir juga. Bisa diceritakan tentang kehidupan awal beliau bagaimana Oma? Santo Gerardus adalah abbas, yaitu kepala biara. Biara Benediktin Santo Gerardus di Venesia, Italia. Pada tahun 1020 ia berlayar dengan tujuan ke Tanah Suci Yerusalem untuk berziarah. Tetapi malang baginya kapal yang ditumpangi itu terdampar di pantai Yugoslavia. Tapi selamat ya Oma ya? Semuanya selamat ya. Puji Tuhan, selamat semua. Lanjut Oma. Dan di situ ia bertemu dengan saudara-saudaranya, para biarawan Benediktin, dan tinggal bersama mereka. Seorang Benediktin yang saat itu menjadi uskup di Pik, wilayah selatan Hongaria, bersama Raja Hongaria yang bernama Stefanus. Ia berhasil membujuk abbas Gerardus untuk tinggal di negeri mereka. Terus beliau berkenan apa tidak itu? Terkenal. Dan mereka juga sempat membujuk Gerardus untuk menjadi guru pribadi bagi Pangeran Emerick. Tadi kan dikatakan Oma bahwa beliau ditunjuk sebagai guru ya, guru pribadi yang bagi Pangeran Mahkota Emerick ya. Beliau itu menyetujui tidak? Oh ya. Mengiyakan ya. Berarti beliau selanjutnya tinggal di istana itu? Di istana. Nah itu bagaimana ceritanya di sana? Sebenarnya ia tidak suka tinggal di istana. Beliau lebih senang tinggal di hutan, di pegunungan. Berarti beliau keluar lagi ya di istana hanya untuk mengajar, terus kemudian karya pelayanannya tetap di luar istana berarti ya? Masih tetap di kota. Lanjut Oma. Ya. Beberapa waktu kemudian ia diangkat menjadi uskup di Sanat, Hongaria Selatan. Penduduk wilayah itu sebagian besar belum mengenal Kristus. Sedangkan mereka yang telah dibaptis pun belum cukup hidup menurut cita-cita Injil. Itu yang membuat Gerardus membuat pekerjaan yang sangat berat bagi Gerardus. Terus tadi Oma sempat katakan beliau itu sukanya malah di luar istana kan, terus menyusuri lorong-lorong kayak gitu kan, terus tanpa mengenal lelah menuruni dan mendaki lembah dan bukit, terus mengunjungi dusun-dusun. Nah, apa yang beliau lakukan di dusun itu Oma? Siang malam ia menyusuri lorong-lorong dan kota-kota tanpa mengenal lelah. Ia mendaki lembah dan bukit, mengunjungi dusun-dusun untuk berkhotbah. Oh, berkhotbah ya. Terus apalagi selain itu Oma? Berkhotbah apalagi? Memberi makan fakir miskin. Wah, mulia sekali ya. Dan orang gelandangan, menghibur orang-orang jompo, dan mengantar orang-orang sakit
ke rumah sakit di kota. Sehingga Gerardus disenangin banyak orang oleh ya penduduk di situ, penduduk di sana ya. Nah, ini sempat sekelas membaca nih Neneng tadi kan, bahwa di dalam akhir hidup Santo Gerardus ini, beliau itu sempat mengalami penganiayaan itu, Omaya. Itu bagaimana ceritanya ya, Omaya? Setelah Raja Stefanus yang kudus itu meninggal, begitu juga Pangeran Emerick meninggal karena kecelakaan berburu babi hutan. Kerajaannya dialihkan atau diganti oleh keponakan dari Raja Stefanus yang tidak beriman dan sangat membenci orang Kristen. Belum mengenal Kristus ya. Lanjut, Oma. Kemudian raja yang baru itu melancarkan pengejaran dan penganiayaan besar-besaran terhadap umat Kristen. Kemudian Uskup Gerardus dengan tekad yang besar berangkat ke istana dengan tujuan menunjukkan jalan yang benar bagi raja yang baru. Tujuannya mulia sekali ya. Terus tetapi raja yang baru ini tidak senang kepada Gerardus dan akhirnya di tengah perjalanan Gerardus menuju ke istana, ia disergap oleh tentara kerajaan di tepi Sungai Danube. Akhirnya meninggal beliau dan akhirnya meninggal. Nah, sebelum jenazah Gerardus disingkirkan, seorang dari antara mereka menghujam tombak ke lambung Gerardus. Boleh katakan seperti Yesus sehingga ya, kan? Tembus ke jantungnya. Sebelum Yesus wafat kan Yesus, juga. ditusuk lambungnya. Lalu apakah Santo Gerardus ini diberi gelar kudus itu, Oma? Kapan? Setelah ia meninggal sebagai saksi Kristus di tepi Sungai Danube pada tanggal 24 September 1048. Wah, luar biasa ya, Oma ya. Kisah Santo Gerardus yang kita peringati hari ini ya. Nah, teladan yang harus kita petik ya dari cerita ini adalah bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang miskin dan gelandangan, ya, menghibur orang-orang jompo juga ya. Nah, sama seperti halnya ada Societas Santa Clara ya, mengumpulkan oma-oma, opa-opa supaya kita selalu bersukacita, supaya selalu mengimani Kristus bersama kan, sehat selalu ya, gembira juga kan. Nah, itu kan yang membuat oma-oma sehat ya, jauh dari sakit penyakit, yaitu berkumpul ya dalam satu sosiata itu ya. Nah, Oma, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, Oma, di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Gerardus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.